Belum. Kamu dari media apa? Habis baru pernah lihat. Makan Pak. Abang ini udah kenal sama kita. Ya, lanjut. Oke. Bang, mungkin boleh dijelaskan soal agenda hari ini, Bang. Mendatangi memang untuk apa nih, Bang? Kami hari ini diundang ke Polda Metro Jaya dalam kaitan dengan laporan dari saudari Lina Susanto, istrinya Mario Teguh. Kenal kan Mario Teguh? Ya. Terkait dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh klien kami, Pak Sukoto dan masyarakat. Dan kemudian yang berikut menjadi terbalik balik. Kami kan yang kemudian kurang lebih di tahun kemarin ya, kami yang melaporkan Bu Lina dan Pak Mario Teguh terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Case-nya kemudian sementara di hold karena Bu Lina sendiri sebagai co-founder dari Mario Teguh Super Club itu menggugat perdata di PN Jakarta Selatan. Nah, ini justru laporan-laporan dia nih yang jalan nih di Polda Metro Jaya, terus kemudian di Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat tuh aneh juga tuh. Kita juga kecewa sama teman-teman di Polda Jawa Barat karena hanya nilai Rp147.000 pembelian coklat yang tidak tahu belinya di mana, tapi klien kami yang kemudian dituduh menjual coklat itu. Kita tahu apa kerugian, apa dia mati dalam makan coklat itu atau masuk rumah sakit, itu juga apa. Itu juga sangat menyayangkan kenapa Polda Jawa Barat bisa menerima laporan itu. 147.000 loh, luar biasa. 147.000, kemudian kita belum tahu, tapi klien kami kemudian diundang untuk minta klarifikasi terkait itu. Sudah 2 kali kalau nggak salah. Iya, sudah 2 kali dan pihak kali. pabrik coklat pun sampai dipanggil. Hanya karena katanya beli coklat 147.000. Tapi sampai pihak dan kemudian kan yang menjadi riskan bagi kita adalah kenapa orang lain yang menjual, tapi klien kami yang dipanggil. Terus kenapa laporan seperti itu sampai kalau nggak salah itu Krimsus loh yang memegang kasus itu. Itu yang kami juga kecewa dan kita berharap mudah-mudahan Polri dalam hal ini Pak Kapolri bisa mendengar ini, kemudian Pak Kapolda Jawa Barat dan juga Pak Kapolda Metro Jaya, sehingga ya mohon ini ditertibkan dong. Kalau nggak seperti ini sayang dong. Orang kecil seperti ini seolah-olah Pak Mario Teguh dan Ibu Lina itu punya Polda Republik ini. Jadi laporan seperti itu yang nggak masuk akal tapi diterima. Sementara laporan kami di hold hingga hari ini. Belum lagi karena mereka buat perdata. Kan mestinya inkra dulu baru kemudian proses hukum pidana itu bisa berjalan. Tapi ini enggak. Laporan mereka semua berjalan. Dan kita hari ini di Polda Metro Jaya juga kita ingin menegaskan kepada teman-teman penyidik agar tolong jangan memberi kesan atau stigma kepada publik seolah-olah yang punya Polri adalah Mario Teguh dan istrinya Lina Susanto. Jangan seperti itu. Publik ini milik kita bersama. Harus ada equal, ada keadilan. Sehingga setiap pencari keadilan itu dia bisa menemukan keadilan itu di sini walaupun dalam proses awal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai kemudian menemukan kebenaran sesungguhnya di peradilan. Oke, itu yang kita harap. Mbak Sarah, kan klien Mbak banyak ya, termasuk Weni Aryani dan lurah atau yang di Bekasi itu kenapa berujung seperti ini semua? Kenapa Mbak Sarah? Mantan kasus mereka itu kan mereka punya utang ke saya. Oke. Terus kalau saya punya uang terus saya mau minjemin uang ke orang kan juga nggak apa-apa. Nggak ada urusannya dengan ini. Gini aja, kalau misalnya bawa-bawa kasus yang lain, siapa orang yang pernah saya pinjam uang? Itu aja. Yang ada mereka saya laporkan semua ke Polda. Karena saya ini dulunya ya mungkin bodoh kali ya Pak. Jadi saya tuh orangnya kalau dimintain uang ya saya kasih. Gitu. Jadi nggak ada urusannya. Justru kalau misalnya
kalian atau pihak MP ngebahas soal kasus saya ngelaporin orang, saya seneng. Berarti harusnya pihak Polda panggil orang-orang yang sudah saya laporkan. Oh berarti Mbak Sarah yang melaporkan Iya Weni dong. Aryani dan Iya Lurah itu dong. bukan Betul. Weni Aryani dan Lurah itu melaporkan Mbak Sarah ya. Saya yang laporin. Kan yang punya duit kan dia. Yang punya uang kan saya. Jangan dibalik-balik. Jangan dong. dibalik-balik. Terus ada satu hal lagi. Jadi ini kita ingin ada apa namanya informasi yang benar yang jelas bahwa terkait dengan pernah ada laporan dari Dinas Susanto maupun orang suruhannya dia. Jadi kita bicara secara belak-belakan aja. Di Badan Perlindungan Konsumen, itu dari pihak Badan Perlindungan Konsumen telah menyampaikan pernyataan resmi mereka di berbagai media tentang permohonan maaf kepada klien kami. Dan surat pun juga ada permohonan maaf kepada klien kami. Bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kekeliruan. Kemudian laporan dan dilayangkan oleh orangnya Ibu Lina itu sendiri, itu setelah diminta klarifikasi nggak pernah datang-datang. Dong kita tahu itu orangnya Bu Lina kok. Kemudian jangan lupa, Bu Lina itu adalah co-founder dari MTSC. Pertanyaannya, foundernya siapa? Kita patut menduga dong bahwa Mario Teguh loh. Yang namanya aja Mario Teguh Super Club. Mario Teguh nongol dong. Klarifikasi. Jangan semuanya ngomong-ngomong aja dengan hal-hal yang nggak penting. Dan sampai saat ini belum ada klarifikasi. Belum ada Klarifikasi klarifikasi. bahwa siapa yang founder di situ. Jangan lupa juga Pak Mario Teguh dan Bu Lina, Anda punya kasus juga dulu loh, terkait dengan trading. Dan itu klien kami yang menyelamatkan Anda semuanya. Iya, itu Jangan saya sampai punya itu kita buktinya. buka kembali Jangan bahwa sampai Anda yang meminta klien kami agar mengklarifikasi kepada pihak kepolisian dan itu banyak bahwa Anda bukan siapa-siapa di masalah itu. Anda cuma hanya diundang datang. Padahal ingat, semua rekam jejak Anda, historical Anda terkait dengan masalah itu, ada dikaitkan. Jadi hati-hati. Saya cuma ingatkan, jangan main apa. Jangan merasa diri terlalu hebat, jangan super. Karena ingat, orang yang sombong biasa dia jatuh dan tergelincir dalam hal-hal yang kecil. Karena kalian anggap klien kami orang kecil, orang yang tidak punya, orang susah, nggak bisa ngapa-ngapain kalian. Hari ini kita berharap kebenaran, keadilan itu agar berpihak kepada orang-orang yang kecil sekalipun. Karena Republik ini ada, hukum itu ada, bukan untuk tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi dia mesti harus sama. Berarti Bang, agenda hari ini memang hanya untuk klarifikasi aja di Iya. dalam ya. Ya, kita klarifikasi. Dan ini ya, satu lagi ya, atas nama Bu LT yang bawa-bawa kasus yang saya ngelaporin orang. Jangan sampai saya bongkar, saya itu ngelaporin orang-orang yang pinjam uang ke saya tuh nggak pernah mau ngelaporin orang sebenarnya kalau orang pinjam uang ke saya. Tetapi itu yang suruh ngelaporin adalah dia, dan buktinya banyak. Kenapa suruh ngelaporin? Karena dia minta dana branding miliaran rupiah, saya tidak kasih. Jadi ingat ya, selain dari miliaran rupiah yang sudah kami transfer, ada bukti histori kamu menyuruh saya melaporkan semua hutang-hutang orang ke saya. Itu jangan dilupain. Jadi kalau ibu ngebahas soal ini, saya akan blow up semuanya. Ya, jadi ibu jangan mancing-mancing. Jangan mentang-mentang saya orang kampung. Orang kampung ini bisa bayar ibu miliaran. Jangan begitu. Dan Jangan abang kambing hitamkan dan orang. abang sendiri udah ada konfirmasi atau hubungan ke kuasa hukum lawan abang ini? Enggak, makanya. Belum ya? Mau kita sering ketemu di pengadilan kok. Oh gitu. Kalau ada niat baik, ya pasti kita obrol. Gitu. Oke. Dari awal kan mereka yang nggak mau adanya mediasi, adanya perdamaian. Kan dari Mediasi awal. ya. Oh jadi dari pihak mereka Oh iya, kan merasa mereka orang hebat. Oke. Bayangin aja, seperti ada stigma atau ada kesan mereka punya polisi Republik ini kok. Buktinya apa? Ya klien kami dipanggil kemana-mana. Mereka apa? Ya, itu aja. Jadi ya Pak Kapolri, Pak Kapolda ya mohonlah atensi khusus untuk. atensi khusus untuk itu. Oke. Oke, Jangan Bang. stigma itu. Mantap. Oke. Saya tunggu setelah dari dalam ya bang. Oke.